Alhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini, di pagi subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung semua kebaikan panjenengan melangkah ke masjid ini sebagai kebaikan dan menjadi tabungan kita nanti di yaumil akhir kelak. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Buruj. Di minggu yang lalu kita membahas ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Sesungguhnya kata Allah, innal ladzina fatanu, orang-orang yang mendatangkan atau memfitnah orang-orang yang sempurna. Jadi di sini al-mu'minina sifatnya adalah bentuk ismun. Ism itu artinya dia tetap, ya, tidak berubah tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud memfitnah orang-orang mukmin adalah ashabul ukhdud. Jadi yang ashabul ukhdud kemarin yang dibakar, dimasukkan ke dalam jurang lalu dibakar, itu adalah gambaran kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya kata Allah, kalian memfitnah orang-orang mukmin, dibakar, dimasukkan ke dalam parit. Kata Allah, summa lam yatubu, lalu kalian tidak bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala, falahum. Nah, mestinya kemarin kita jelaskan kalimat ini menjadi unik karena Allah menggunakan kata lahum. Lahum ini menjadi tidak wajar dalam kalimat ini karena menunjukkan tentang azab di sini. Ya, tentang azab di sini. Mestinya kalimat ini tsumma lam yatubu alaihim. Jadi menggunakan kata ala, taba ala. Tapi kenapa Allah menggunakan falahum? Maka para mufassir menjelaskan bahwa ini menunjukkan sikapnya Allah menjadikan siksa itu, penekanan siksaan itu, peleceh, menunjukkan meremehkan dan merendahkan orang yang mengazab orang-orang mukmin ketika itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala, karena memang telinga kita, telinga Indonesia menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau ini didengar oleh orang Quraisy, ini rasanya sudah sangat luar biasa. Seperti orang mengatakan begini, kemarin saya menyampaikan, maka dia akan mendapatkan hadiah, itu kan melambung rasanya. Tetapi apa kalimat berikutnya? Adzabu jahannam walahum adzabul harim. Ya, jadi dia akan mendapatkan hadiah, hadiahnya adalah neraka jahanam. Itu kan secara psikis Allah menaikkan rasa itu kepada orang-orang yang membakar orang-orang mukmin ketika itu, tetapi Allah memberikan kepadanya adalah azab jahannam. Jadi Al-Quran itu kalau kita hanya mengambil makna terjemahannya, maka kita tidak akan menemukan makna rasa yang sebenarnya dari bahasa yang ingin Allah sampaikan itu. Maka terjemah itu sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena memang tidak mewakili semua rasa di dalam bahasa itu.
Ya seperti Pak Tohari mengajari kita setiap minum kopi gitu ya. Ada saja muncul bahasa baru dalam bahasa Jawa. Muir apa dah? Kalau itu iltifat, Iltifat. dari yang kalimat, Purnomo Ah ya, iltifat. iltifat. Jadi iltifat itu Nyambung antara dari satu dengan dari ya. Ini menunjukkan bahwa kata lahum ini kan begini. Apakah benar Allah itu begitu kejamnya? Jadi ada orang-orang orientalis itu, mereka mencoba memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Allahnya orang-orang Islam itu adalah Allah yang sangat kejam, katanya. Kenapa? Karena isinya azabul jahannam wa azabul harik saja. Tidak ada kasih sayangnya sama sekali. Nah, orang-orang, para ulama menjelaskan seperti ini. Dalam kalimat ini, kata para ulama, tidak ada kalimat Allah sama sekali. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum. Siapa yang mengazab itu sebenarnya? Yang menyebabkan dia diazab itu sebenarnya siapa, kata Allah? Para ulama menjelaskan siapa yang sebenarnya yang menginginkan diazab itu sebenarnya siapa? Kan tidak dimunculkan. Ini jumlahnya jumlah ismiyah. Tidak disebutkan. Karena kata Allah, lam yatubu. Tidak bertaubat kepada Allah. Siapa yang tidak bertaubat? Orang yang mengazab orang-orang mukmin tadi. Jadi kalau ada sempat orang yang menzolimi orang mukmin dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti PKI itu yang membantai kaum muslimin ketika itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya. Apalagi ada orang mukmin yang membantu, orang muslim yang membantu. Ya. Seperti fitnahnya Buya Hamka itu. Buya Hamka itu pindah dari Makassar di pimpinan Muhammadiyah di Makassar dan akhirnya pindah ke Medan. Sampai di Medan ketika itu masuk ke pendudukan Jepang ketika itu, dan apa yang terjadi? Ulama-ulama di Medan itu dibunuh oleh Jepang ketika itu. Diplomasinya Buya Hamka adalah datang ke pimpinan orang-orang Jepang. Urusan agama kami tolong jangan diganggu, kata Buya Hamka ketika itu. Akhirnya negosiasi itu berlangsung dan mereka bersepakat, dan para ulama dan rakyat ketika itu tidak dibunuh lagi oleh Jepang. Tetapi fitnah berikutnya, karena memang dilakukan perjanjian itu di Singapura, Buya Hamka dibawa ke Singapura, pulang dari Singapura rame bahwasanya fitnah Buya Hamka telah diberikan wanita, Buya Hamka telah diberikan harta. Itu sampai ke DPP Jogja ketika itu. Sampai fitnah itu ke Jogja dan keluarlah surat memberhentikan Buya Hamka dari wilayah Medan ketika itu. Rame, Pak, rasanya luar biasa. Buya Hamka pulang kepada istrinya mengadu, kepada siapa lagi aku berharap? Istrinya yang tenang mengatakan, sudahlah, ini urusan kita dengan Allah, sekarang pulang. Akhirnya Buya Hamka pulang dari Medan ke Padang Panjang ketika itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, orang-orang yang membangun fitnah ini, kata Allah, orang-orang yang membangun fitnah ini sebenarnya yang menyebabkan mereka diazab itu sebenarnya Allah atau dia sendiri? Dia sendiri. Dia sendiri. Makanya disebut falahum adzabul jahannam walahum adzabul harik. Apa itu adzabul harik? Dimasukkan kayu bakar itu, dimasukkan manusia itu ke dalam, maka semakin banyak yang dimasukkan, semakin membara apinya. Karena memang manusia ini menjadi bahan bakar nanti di yaumil akhir kelak. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan membara apinya. Nah, itu yang disebut
Allah. Bukan sebab saya, kata Allah. Bukan karena aku, kata Allah. Karena kalian, falam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hari, kata Allah. Maka Allah melanjutkan dalam ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, sedangkan perbandingannya jelas. Tadi orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, baginya azabul jahannam wa azabul hari. Sedangkan orang yang beriman, siapa tadi? Yang dimasukkan ke dalam api tersebut, kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi iman itu ujiannya luar biasa. Contoh saja, saya cerita kemarin di Masjid Ahmad Dahlan semalam. Ujiannya gambaran keimanan itu sangat jelas lah. Seperti Hajar, ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, diletakkan di lembah bersama Ismail yang merah itu, yang masih merah itu. Lalu Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa, Pak? Karena memang Hajar tidak ditinggalkan sama sekali oleh Nabi Ibrahim. Bekal sedikit pun tidak ada, Pak. Sedikit pun tidak ada. Tapi iktikadnya, keyakinannya Hajar ketika itu kan ditanya, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam. Pertanyaan kedua diam. Pertanyaan ketiga baru dikatakan oleh Ibrahim sambil mengangguk, dan dia berangkat menuju Palestina. Artinya bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan iktikadi, keyakinan. Makanya saya katakan iktikad al-mukhlis, yang tidak dicampur oleh apapun. Kira-kira ada campurannya nggak di sana, Pak? Keyakinannya itu, saya akan aman di sini karena memang ada rumah di sini, ada kompor gas di sini, ada beras di sini, ada apa yang ada di sini untuk menjadi bekal. Kan tidak ada, Pak, sama sekali. Benar-benar i'tiqadi al-mukhlis, al-mu'min. Ketika dia tidak bergantung dengan apa-apapun sama sekali, dia merasa aman dengan itu. Nah, saya sempat mengatakan, sebenarnya yang membuat kita aman kita hari ini kepada apa? Kalau kita masih merasa aman dengan, dengan harta kita, dengan rumah kita, dengan istri kita, dengan suami kita, ada kemungkinan besar masih ada iktikadi yang masih belum pada tingkat al-mukhlis, al-mu'min. Kita tidak sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mungkin awalnya PNS lalu pensiun, merasa gelisah dengan pensiunnya. Tapi Pak Tohari tenang aja, saya lihat. Ya. Jadi orang mukmin itu gampang aja, Pak. Ada dan tidak ada, dia berkeyakinan, merasa aman bahwasanya iktikadnya kepada Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun. Maka Allah simbolkan hatinya Hajar itu dengan bukit Sofa, yang artinya adalah disaring, bening, jernih. Maka orang-orang yang mukmin, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, apa kata Allah? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nasad. Di sini kan lahum juga. Kenapa kok lahum juga kata para orientalis? Dijawab oleh para ulama. Kalau kalimatnya innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum saja, sampai di situ saja, berarti ada kemungkinan yang menyebabkan masuk surga itu adalah orang mukmin sendiri karena amalnya. Kalau sama tadi, berarti yang menyebabkan masuk neraka Allah atau manusia itu? Manusia itu sendiri. Kalau kalimatnya hanya sampai wa amilus shalihat lahum saja, itu kemungkinan yang menyebabkan mereka masuk surga karena diri mereka orang mukmin itu.
Tapi kan tidak, kata para ulama. Lihat kalimat berikutnya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Siapa yang memberikan kemenangan itu, kata para ulama? Siapa yang memberikan kemenangan itu? Bukankah Allah yang memberikan kemenangan itu? Allah yang memberikan kemenangan itu. Makanya fawzul kabir, fawzul ini di dalam Al-Quran ada 3 bentuk. Fawzul mubin, nah yang kedua fawzul kabir, dan fawzul azim. 3. Apa maknanya? Kalau fawzul mubin itu orang yang mendapatkan kemenangan, dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. Dijauhkan saja itu dari neraka jahanam, itu namanya fawzul mubin. Fawzul mubin. Nah, yang kedua, sesuatu yang zahir yang Allah tampakkan. Misalnya di sini kan fawzul kabir di sini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang seperti ini disebut fawzul kabir. Ya, fawzul kabir. Nah, yang terakhir adalah fawzul azim. Fawzul azim ini, masya Allah, ini adalah Allah berikan dua-dua, Mas. Baik itu zahir, baik itu batin di surga itu. Pertanyaannya begini, Ustaz, apakah orang di surga itu bisa memiliki anak? Maksudnya hamil lalu memiliki anak? Bisa, Pak. Dalam riwayat disebutkan, kalau di surga orang ingin punya anak, dia cukup minta sama Allah, tapi tidak perlu sampai proses berapa bulan? 9 bulan. Tidak sampai 9 bulan, hanya minta Allah masukkan dan Allah jadikan. Begitu, Pak, di surga itu. Allah berikan zahir kepadanya, kepuasan, kenikmatan zahir. Allah berikan kepadanya kepuasan, kenikmatan secara batin. Punya anak itu, pertanyaan saya, kenikmatan zahir, batin, atau hanya zahir saja? Zahir batin, Pak. Kalau makan minum anggur, kenikmatan kan cuma segini. Cuma segini toh? Maaf, berhubungan suami istri nikmatnya semana? Kan cuma segini. Iya juga. Makan cuma segini, anggur cuma segini. Tapi ada yang Allah berikan kebahagiaan zahir dan batin, yaitu salah satunya memiliki anak. Panjenengan sudah merasakan belum bahwa punya anak itu adalah kebahagiaan zahir dan batin? Dan itu Allah berikan kepada orang yang menginginkan nanti di surga. Jadi punya anak itu adalah kebahagiaannya orang-orang di surga. Maka jangan kita sia-siakan punya anak. Jangan kita sia-siakan punya anak. Kenapa? Karena punya anak dan cucu itu adalah kebahagiaan orang-orang di surga. Maka Allah menyebutnya fawzul azim. Fawzul azim. Masya Allah. Makanya kalau kita melihat di ayat berikutnya, Allah menyebutnya wa huwal ghafurul wadud. Nah, kita bahas. Setelah Allah memberikan kepada orang mukmin, sebenarnya orang mukmin tadi adalah yang dimasukkan ke dalam apa tadi? Ke dalam parit itu, dibakar itu. Baginya adalah surga tajri min tahtihal anhar. Sedangkan orang-orang yang mengazab orang-orang mukmin diulang lagi oleh Allah. Inna batsya rabbika lasyadid. Di sini batsya itu diterjemahkan dengan azab, Pak. Jadi sebenarnya kalau orang bahasa mengatakan ini kalimat kata terjemahan ini enggak tepat karena tidak memiliki nilai rasa sama sekali. Karena begini, kalau orang zakat tidak mau mengeluarkan zakat, kalimat yang Allah sampaikan begini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha.
Kata mengambil, khus itu kan al-amru, perintah. Perintah dari atas ke bawah. Berarti itu adalah boleh memaksa mengambilnya, Pak. Jadi daulah yang mengambil. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di zamannya Abu Bakar Siddiq, apa yang terjadi? Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq ketika itu. Nah, tapi di sini untuk azab itu Allah tidak menggunakan kata-kata akhadha, tapi menggunakan batsha. Batsha itu seperti grab, Pak. Grab itu kan artinya apa? Grab itu artinya mengambil dengan paksa, dengan cekatan, di grab gitu. Ya, makanya grab itu kan kalau sekarang kan tukang antar-antar gitu ya. Grab itu sebenarnya kan mengambil dengan rampasan. Ahzu bisya'rin, mengambil dengan paksa. Mengambil dengan paksa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azab yang Allah berikan kepada orang yang siksa orang-orang mukmin nanti. Inna batsya rabbika lasyadid. Lasyadid. Lagi nyaman-nyamannya punya mobil, enak-enaknya pakai mobil atau pakai motor, tahu-tahu ada apa? Orang yang memaksa mengambil motor kita itu. Wah, itu begitu gambarannya kira-kira sederhananya. Makanya Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Karena Allah yang yubdi ini kan memulai. Jadi kalau kita katakan bahwa maaf, mungkin ada yang mengatakan saya menikah kan karena saya. Bukan karena Allah yang menyebabkan saya bisa menikah. Atau saya mendapatkan uang. Ada orang yang mengatakan saya mendapatkan uang karena usaha saya. Apa kata Allah? Innahu huwa yubdi wa yu'id. Yang menyebabkan kamu dapat uang itu sebenarnya dirimu atau aku, kata Allah. Kan aku yang memulai, kata Allah. Kalau sempat kalian mengazab orang-orang mukmin dari tangan kalian, dari tawal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sebenarnya yang mencipta kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala? Min sulalatin min ma'in mahin, dari air yang hina kalian tercipta itu sebenarnya siapa yang mencipta, kata Allah? Bukankah aku, kata Allah, innahu yubdi wa yu'id. Aku yang memulai, aku yang bisa mengembalikan, kata Allah. Mengembalikan. Jadi, Masya Allah. Jadi orang-orang kafir itu, Pak, diajak berpikir. Ini kan peristiwanya Ashabul Ukhdud di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nanti ayat ini Rasulullah sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ketika membaca ini, Pak, rasanya telinganya orang kafir Quraisy itu tidak karuan. Seperti seorang kiai menasehati santrinya yang maling sendal. Dipanggil, ustadz semuanya hadir, kiainya di depan, santrinya di depan sini. Wah, mulailah mencecar gitu ya. Itu luar biasa. Karena secara bahasa itu sangat nyambung dengan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy. Wa huwal ghafurul wadud, ayat yang ke-14. Apa kurangnya Allah itu, kata? Bukankah Allah itu Maha Pengampun, Ghafur, dan Allah itu Maha Wadud. Wadud itu mawaddah. Mawaddah. Jadi dalam persepsi orang kafir yang dimasukkan ke dalam api tadi kan disiksa, Pak. Tapi kan mereka masuk ke dalam api itu karena imannya kepada Allah. Imannya kepada Allah. Dalam pandangan kita, maaf, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan itu kan menurut orang yang melakukan perbuatan maksiat kan rugi, Pak. Ada anggur, ada wine, ya, dianggurin. Nah, ada perempuan yang menggoda, dianggurin. Itu kan rugi menurut orang yang melakukan itu. Rugi dia. Rugi dia. Nah, menurut orang yang kafir tadi, orang mukmin yang dimasukkan ke dalam api itu kan disiksa.
Tapi kata Allah, wadud, itu cinta kasihku, kata Allah. Itu cinta kasihku. Nah, sama dengan kita subuh hari ini, Pak. Enak mana? Lanjut di atas kasur atau pagi-pagi ke sini? Pagi-pagi ke sini. Secara naluri tadi pagi itu iya yang masjid ora gitu ya. Nah, jadi ini ya ini kan masih sederhana Allah berikan. Makanya di dalam konsep berkeluarga kan ada 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Susunannya begini memang. Sakinah itu kan dari kata sukun. Kalau kita belajar tajwid, sukun itu berarti berhenti. Walaupun ada Fatimah, Maryam di luar sana, di kampus sana, mahasiswi saya itu kan ada Maryam, ada Fatimah, tapi hatinya tetap ke istrinya. Kan berhenti di istrinya, Pak, enggak ada yang lain. Walaupun ada yang merah jambu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, tetap saja istrinya. Itu namanya sakinah. Siapa yang memberikan itu, Pak? Allah yang berikan itu. Allah yang berikan. Jadi sebenarnya rasa itu Allah yang memberikan. Makanya ada yang mengatakan, kalau tak cinta, bagaimana mungkin menikah? Pertanyaannya, orang-orang dulu menikah itu apa karena cinta, Pak? Enggak. Oh enggak. Wong langsung datang bawa pamannya, yang satu bawa pamannya, bluk, langsung nikah. Gak ada pertemuan, tidak ada colek-colekan, gak ada manis-manisan, tidak ada kembang bunga, gak ada, langsung. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa sakinah, mawaddah, warahmah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka urutannya sakinah, diam. Ya itu saja, nggak ada yang lain. Kata Pak Yai saya, kiai itu artinya iki wae, kata Pak Maksum. Ini aja. Nah, itu yang disebut dengan sakinah itu. Ini aja. Nggak urusan yang lain. Pak Yai saya itu kan nggak ngurusin yang lain-lain. Iki wae. Wong sampai akhir hayatnya nggak punya rumah. Wong sampai hidupnya itu hanya bilang, saya mau bikin rumah kalau seandainya masjid ini sudah selesai. Tenanan, Pak, masjid itu selesai dia mati. Memang rumah yang dimaksud itu adalah dia di depan masjid itu, kuburannya beliau. Yang kedua, sakinah, mawaddah. Nah, mawaddah ini panjenengan pulang ke rumah bawa kembang. Istrinya lagi capek, disodorkan kembang itu. Nah, itu namanya mawaddah. Cinta yang menunjukkan rasa dengan sesuatu. Ya, belikan kelambi karena 5 tahun nggak dibeliin. Hari itu ingat di suaminya, akhirnya dibelikan gamis gitu ya, dibelikan gamis, dikasih sodorkan. Wow, kata istrinya. Setelah 5 tahun, Mas. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu, Pak. Nah, seperti beliau ini kemana-mana berdua, walaupun sudah pensiun, semakin mesra, Pak. Pertanyaannya, apakah masih ada karena cantiknya, karena rambutnya yang panjang, karena alisnya yang bagaikan semut yang dikejar sama kecoa gitu ya? Kan nggak ada lagi, Pak. Mau udah keriput. Kalau dulu itu mendingan lah, masih cantik, masih apa, masih fresh, masih glowing gitu ya. Sudah 70 tahun apanya yang glowing gitu kan? Nggak ada lagi yang glowing di situ. Yang ada adalah rahmah. Rahmah, ya. Dia paham, oh iya ya, istriku itu memang begitu, ya. Pulang agak mencuat-cuat sedikit, alhamdulillah dapat cuatan hari ini. Ya. Kalau suaminya mungkin pulang sudah tua, kaos kaki di depan satu, di dapur satu, ya dia pahami, memang begitu loh suamiku. Itu namanya apa? Rahmah. Makanya urutannya benar, Pak. Sakinah, mawaddah, warahmah. Wa huwal ghafurul wadud, kata Allah. Allah memberikan dua-duanya, Pak. Ada orang yang mengenal Allah dari dua sisi ini.
baitu inna batsya rabbika lasyadid, karena dia khawatir, ya Allah, nanti kalau dimasukkan neraka jahanam bagaimana ya Allah. Tapi ada orang yang mengenal Allah dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gigi ini belum copot. Coba kalau copot 3, maka pecel itu enggak enak rasanya. Apalagi ini mau korban gitu ya. Dapat tulang, gigi copot 4, mikir Pak, disodorin tulang sama daging gitu ya. Kalau di Medan sana tulangnya malah kuat-kuat Pak, karena tulang itu artinya paman. Kalau paman-paman yang masih muda kan makan tulang kan enak. Jadi demikian, di akhir nanti masih ada satu sesi terakhir. Nah, kita menyelesaikan surat Al-Buruj ini insyaallah. Semoga kita lebih banyak menata hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang Allah berikan, karena apa yang Allah berikan sebenarnya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Yang itu berapa tuh? Rabu kosong. Oh ya. Rabu Idul Adha kosong, libur. Jadi insyaallah kita lanjutkan di berikutnya. Ya, berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan ke surga tajri min tahtiyal anhar di bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.